Beritaan firman Tuhan. Kita mau buka Mazmur pasal 31, ya, ayat ke-22, saudara. Ya, jadi Mazmur 31 ayat 22 ada di Alkitab, saudara, juga kemungkinan itu ada di ayat 23. Karena saya pakai yang digital, kadang digital dengan yang Alkitab kertas itu kadang beda satu ayat, saudara, selisihnya, ya. Jadi saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan, ya. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ya, saya harap itu sama karena di Alkitab digital saya ada ditulis di sini 22 atau 23. Jadi ada beda satu ayat. Kalau saudara pakai eSword, ini ayat ke-22. Ya, kalau saudara pakai yang biasa juga ada berbeda satu ayat, saudara, karena terjemahan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu memang ada selisih satu ayat seringkali. Ya, baik, kita mau lihat kembali ayat ini, saudara, ya. Aku menyangka dalam kebingunganku. Berarti, saudara, kita mau perhatikan apa? Orang percaya dari mulai kitab Kejadian, saudara, itu sampai dengan pelayanan Tuhan Yesus, ya, sampai dengan jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus, itu banyak sekali sangkaan, perkiraan, pengertian, kesimpulan yang seringkali tidak tepat, saudara. Kita ambil mulai dari kitab Kejadian, saudara, ya. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi, dia cerita sama saudaranya, dia cerita sama papa mamanya. Ya, papa mamanya mengerti artinya, saudara, bahwa anak ini akan menjadi orang hebat. Tetapi saudara dan saya perhatikan, ya, papa mamanya ternyata tidak mendukung dia, tidak kemudian bilang, iya, jadilah seperti itu, amin. Tetapi papa mamanya menegur dia untuk tidak lagi bercerita, saudara. Saudara, ya, apa yang terjadi? Dia cerita sama kakak-kakaknya, dia pikir kakak-kakaknya senang dengar cerita bahwa adiknya akan jadi orang besar. Ternyata kakaknya menjadi iri dan sakit hati. Saudara, kita mau perhatikan di sini, saudara, saya tidak tahu mengapa Tuhan suruh saya khotbah hari ini seperti ini, tetapi yang saya tahu jelas adalah berarti tahun depan saudara dan saya akan banyak sekali menghadapi realitas, menghadapi fakta, menghadapi kesempatan, ya, yang kalau saudara dan saya tidak hati-hati, saudara dan saya akan menyangka itu dibuka oleh Tuhan, itu dipertemukan oleh Tuhan, itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang sebenarnya akan menghancurkan saudara dan saya kemudian. Ya, jadi saya tidak tahu, saudara, tapi Tuhan kalau pagi ini Tuhan beritahu seperti ini, berarti saudara dan saya tahun depan akan banyak menghadapi tawaran, kesempatan, ya, yang sepertinya, ya, itu dari Tuhan. Ya, ini yang saudara dan saya harus waspada. Tadi waktu Tuhan suruh saya khotbah ini, Tuhan kasih contoh. Ini loh contohnya 1, 2, Tuhan terus kasih contoh, saudara. Orang-orang yang tidak mengerti persis kehendak Tuhan, tapi memiliki pikiran, ya, bahwa kalau begini akan begini. Ya, kalau begini akan begini, saudara. Jadi apa maksudnya? Mereka punya perkiraan yang salah terhadap sesuatu, saudara. Tadi yang jelaskan Yusuf kan, begitu dapat mimpi dia langsung cerita kan? Cerita sama papa mamanya. Papa mamanya ngerti mimpi itu, saudara, betul? Papa mamanya langsung bilang, masa kami akan menyembah kamu? Masa kami akan? Langsung ngerti, saudara. Tapi lihat, papa mamanya ternyata tidak dukung dia, kan? Betul. Ini juga, saudara, kalau saudara belajar di dalam seminar-seminar profetik akan diajar, yaitu apa? Banyak orang-orang senior secara rohani, saudara, tidak benar-benar memfasilitasi, tidak benar-benar mendukung, tidak benar-benar mengizinkan orang-orang yang punya karunia bisa mengetahui masa depan, ya, itu untuk berkembang, malah ditutup, malah dihalangi. Ya, inilah kesalahan daripada Yakub, saudara, ya. Ketika anaknya ngomong, dia bilang, masa kami akan berlutut di hadapan kamu? Dia langsung mengerti anaknya jadi orang penting. Dia tidak bilang, sudah kamu itu salah mimpi, ya men. Tidak, dia langsung mengerti. Tetapi dia tidak kemudian memfasilitasi anak ini, saudara. Dia malah menghalanginya. Dan saudara lihat lagi yang kedua, saudara-saudaranya yang lebih senior dari dia, saudara, ya, bukan seneng, bukan bangga adiknya akan dipakai Tuhan luar biasa, tapi menjadi iri, sakit hati. Bahkan firman Tuhan katakan dengan jelas, mereka berusaha supaya mimpi itu tidak jadi kenyataan dengan cara
persatu ingin membunuh dia kan? Betul? Ingin membunuh, tetapi kemudian saudara, Yehuda bilang jangan dibunuh. Ya, dijual saja. Perhatikan saudara. Berarti apa saudara? Ini juga berbicara kalau saudara ikut pelajaran profetik, ya. Banyak orang-orang yang senior secara rohani, ya, itu juga sama dengan orang-orang yang menjadi bapak-bapak rohani orang Kristen, yang kalau orang sudah mulai dipakai dalam bidang-bidang itu, malah dihalangi, malah di-cut, malah dihancurkan. Saudara malah kalau perlu bilang apa? Oke, kami keluarkan Anda dari sini, kami mau lihat benar tidak Anda dipakai Tuhan. Atau kami akan hancurkan karir Anda, kami mau lihat Anda bisa buat apa. Saya pernah ngalami saudara. Ya, bapak rohani saya, gembala saya bilang apa? Kalau kamu keluar dari gereja kami, kamu punya pelayanan tidak mungkin berkembang. Caranya gimana, saudara? Dia bilang, jangan undang asing sekalipun. Ini kisah nyata, saudara. Ya, seorang gembala. Saya tidak sakit hati cerita itu, saudara, maksud saudara. Tapi saya mengalami bagaimana orang-orang yang punya karunia profetik itu kemudian dihancurkan, kemudian dipatahkan, kemudian berusaha supaya apa yang Tuhan janji atas orang itu tidak terjadi. Lihat, saudara, berusaha menghancurkan apa yang Tuhan sudah janji dalam hidup saya. Dan ternyata tidak hancur-hancur sampai hari ini, saudara ya. Ya, saya tidak sebut nama. Tapi saya dengar, waktu saya ke Jakarta pun saya dengar, saya ke Bandung saya dengar. Wah, itu dia buka di mana Pak? Sekarang nggak jalan sama sekali. Dia buka di sini nggak jalan, buka. Saudara, kenapa? Jangan kita menuntut balas, tapi biarlah Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan kalau saya pukul, saudara, tangan saya paling bikin dia lebam-lebam. Tapi kalau Tuhan yang pukul dia, saya tahu hancur dalam semua, saudara. Ya, jadi saudara dan saya lihat di sini apa? Si Yusuf punya prasangkaan yang salah. Betul? Dia menyangka dengan dia cerita sama papa mama akan bilang, oh kami bersyukur, kenapa kau akan jadi anak yang luar biasa. Ternyata tidak, saudara. Papa mamanya marahin dia, betul? Cerita sama koko juga iri hati sama dia, betul? Ya, lihat, saudara, sangkaan. Akhirnya apa? Dia dijual, betul? Lihat, saudara, kekeliruan kita, ya, untuk mengerti, memahami, kekeliruan kita untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dengan sikap kita, keputusan kita untuk menceritakan sesuatu, itu bisa kita bayar sangat amat mahal, saudara. Jangan berpikiran, tapi kalau Yusuf nggak cerita, terus dia nggak dijual, bagaimana dia ketemu dengan Firaun? Tuhan punya banyak cara, saudara. Betul. Tetapi kadang, karena kita buat salah, terpaksa Tuhan perlu merubah macam-macam cara supaya rencananya tetap terjadi. Ya, ini yang pertama dulu, saudara. Terus kita lihat lagi mundur ke belakang, saudara, zaman Bapak Abraham. Betul. Ketika Sarah suruh dia mengambil siapa? Hagar, punya anak kan? Dan dia terus meminta kepada Tuhan, apa? Berdoa supaya anak inilah yang dianggap ahli waris. Betul? Tuhan bilang tidak. Kenapa? Anak yang akan lahir dari kandungan Sarah itulah yang akan disebut keturunanmu. Dia merasa apa, saudara? Ya sudah toh. Ya memang Tuhan janji anak, betul. Tetapi anak ditunggu-tunggu nggak datang, kemudian ternyata dia ambil Hagar lebih dulu mengandung, lebih dulu punya anak, betul? Mungkin inilah dia, amin. Saudara, tapi ternyata Tuhan tidak bergeming bahwa dari Sarah lah. Jadi saudara lihat yang kedua sekarang ya. Abraham pernah salah menyangka, salah mengambil kesimpulan, saudara. Nah, yaitu yang kedua. Yang ketiga sekarang kita perhatikan Daud, ya. Ketika dia ada di En-Gedi, saudara, ya. Kalau kapan-kapan kita bikin ibadah di En-Gedi satu hari, ya. Kita berdoa supaya semua bisa ke situ, ya. Berapa banyak yang belum pernah pergi En-Gedi? Pergi Israel tapi tidak pernah pergi En-Gedi? Berapa orang? Banyak pasti. Ya, karena di En-Gedi itu saudara sekarang jadi taman nasional Israel. Saudara akan ketemu dengan banyak Yael. Yael itu adalah pendek seperti kijang. Kijang jadi apa? Itu pendek-pendek. Kalau kita ibadah di situ kijangnya pada jalan. Dan di situ ada satu air terjun. Dekat air terjun itu satu-satunya gua yang ada di daerah En-Gedi. Berarti disitulah tempatnya Daud bersembunyi karena tidak ada gua lain sampai hari ini, saudara, di belakang itu, ya. Nah, di bawah air terjun itu, disitulah orang bikin air kemasan untuk diminum, saudara, ya. Baik, kita nggak bahas itu, kapan-kapan kita ke situ, kita bikin, karena disitulah drama percintaan antara Salomo dengan Sulamit itu
jadi, saudara ya. Jadi kalau dia ngomong selalu tentang taman-taman, selalu Salomo bicara tentang En-Gedi. Ya, kapan-kapan kita ke situ kita berdoa, saudara ya, karena kalau tur-tur Israel sekarang ini terlalu umum. Ya, tidak ada tur misalnya berkunjung ke Bet-Shean, kota Bet-Shean ya, dia di daerah pegunungan Gilboa itu. Padahal itu juga penting. Kenapa? Karena disitulah kehancuran Saul dan semua anak-anaknya, saudara. Ya, jadi di situ perlu juga orang Kristen itu berdoa. Kenapa? Kalau terus kita melawan suatu hari, semua dihabiskan tidak ada ampun, saudara. Di hari yang sama, Saul, Yonatan, Malkisua, semua mati. Ya, dan sampai hari ini daerah Bet-Shean itu hanya menjadi sebuah dusun kecil, saudara. Ya, sebelah kirinya itu pegunungan Gilboa. Ya, kapan-kapan kita tur ke situ sehingga kita bisa nggak yang biasa-biasa. Kalau tur yang biasa udah tahu lah, pergi Yerusalem, pergi makam suci, itu biasa, saudara ya. Udah kurang makna rohaninya. Ya, tapi kita mau pergi yang benar-benar punya makna yang dalam, saudara. Ya, saya kepingin buat tur seperti itu nanti kapan-kapan supaya nggak umum. Ya, kalau umum habis itu pergi kemana? Belanja, pergi berlian. Ya, ibu-ibu suka cita kalau pergi ke situ, kalau suaminya kasih duit. Tapi kalau nggak kasih duit, pasti manyun, saudara. Lihat-lihat aja yang, saya lihat pasti manyun, lihat-lihat doang, saudara. Ya, baik, kita ngebahas itu dulu, tapi kita lihat lagi ketika Saul sudah masuk ke dalam, betul? Sementara Daud dan yang lain sudah di lebih dalam dari gua itu, anak buahnya bilang apa? Hari ini Tuhan menyerahkanmu, musuhmu, betul? Dan Daud kata-kata itu kena masuk ke dalam Daud, pikiran Daud. Kayaknya iya. Kemudian dia maju, dia potong punca jubahnya Saul kan. Ketika dia lakukan itu hatinya berdebar, hilang damai sejahteranya, saudara. Jadi apa, saudara? Dia pun termakan perkataan dari anak buahnya. Kayaknya hari itu Tuhan menyerahkan Saul ke tangannya. Ternyata tidak kan? Betul? Belum dia potong Saul, dia cuma potong puncak jubahnya, udah kacau pikirannya, udah kacau, saudara, damai sejahteranya hilang. Dia salah menyangka, saudara. Jadi nanti di saudara dan saya perhatikan lagi, kita belajar lagi si Daud. Ketika dia berkemah, ya kan, di daerah Maon, ya, di dekat Karmel itu kan, daerah Maon. Kemudian apa? Ya, si Nabal kan tambah kaya, karena kenapa? Nggak ada maling berani curi barangnya Nabal, karena ada orang-orangnya Daud berkemah di sekeliling di situ, saudara. Berarti apa? Kalau berani curi barangnya Nabal, berarti nggak kasih muka sama Daud dan orang-orangnya kan? Nah, makanya apa? Orang-orangnya Nabal bilang, selama mereka berkemah dekat kami, tidak ada kami kehilangan apapun, betul? Maling ternyata takut sama Daud dan anak buahnya. Karena anak buahnya ini orang-orang bekas apa? Dikejar utang, bekas sakit hati. Jadi orang-orang kayak gini ini nekat-nekat, saudara, betul? Hidup sama mati sama. Saya yakin orang kaya pasti takut mati, saudara. Tapi orang miskin belum mati sudah setengah mati, betul? Betul? Loh iya toh? Betul, saudara, kita ngomong seperti ini jujur aja, saudara. Kemudian apa? Kemudian Daud ketika Nabal mengadakan pengguntingan, menyangka dengan dia berjasa kepada Nabal, maka dia kirim berapa orang? 10, saudara perhatikan. Ya, untuk apa dia tidak kirim 1-2, dia kirim 1 grup untuk apa? Meminta kepada Nabal. Hasilnya Nabal bilang apa? Siapa itu Daud? Aku tidak kenal. Lihat, saudara. Ya, dia merasa dia berjasa. Dia merasa dia sudah berbuat baik kepada Nabal. Dia merasa dengan kehadirannya di sana Nabal mendapat keuntungan. Berarti dia berhak juga mendapatkan minimal ucapan terima kasih. Ternyata Nabal nggak peduli, saudara. Perhatikan ya. Jadi saudara dan saya perhatikan, Nabal yang kaya raya nggak peduli. Kenapa? Lu dia memang kaya, tambah kaya, bukan karena jasa siapa-siapa, dia katakan kan? Betul, saudara? Kemudian Daud sakit hati. Lihat, Daud menyangka, mengira bahwa Nabal bisa berterima kasih. Hasilnya, Daud sakit hati. Saudara dan saya perhatikan, ya. Banyak sekali, sama seperti di perjanjian baru pun. Ketika Tuhan bilang sama siapa? Muridnya yang pegang duit itu loh. Yang maling itu. Yudas, pergilah. Murid-murid menyangka Tuhan menyuruh dia belanja, betul? Padahal Tuhan bilang pergilah, karena apa? Dia sudah bertekad menjual gurunya, betul? Ketika dia pergi, murid bilang, oh paling disuruh belanja. Ternyata dia pergi kemana? Ahli Taurat, orang Farisi untuk menjual Yesus. Murid-murid bilang, oh mungkin guru suruh dia pergi belanja, karena dia yang pegang duit. Memang belanja masih pakai duit, saudara, nggak pakai doa. Amin?
Betul, saya nggak percaya saudara bisa belanja pakai doa. Kalau ada nanti buktikan sama saya ajak besok ke Carrefour, saya ambil barang 1 troli, saudara pakai doa bayarnya. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Tuhan matikan CCTV-nya, butakan kasirnya, terus butakan satpamnya, saudara terus jalan. Wah, itu ilmu sihir, saudara, bukan dari Tuhan. Tuhan nggak ngajar saudara dan saya maling, amin. Nah, saudara akan lihat apa di sini, saudara? Sangkaan, perkiraan yang sebelalu seringkali akibatnya fatal, akibatnya bukan hanya sekarang ditanggung, tapi waktu kemudian. Saudara lihat lagi, ya. Kalau saudara perhatikan sejarah bangsa Israel, ya. Saudara lihat pembunuhan demi pembunuhan, penganiayaan yang mereka alami. Ya, saya pernah pergi Hongaria. Ya, saya pernah pergi Czech Republic, saya pernah, ya, wilayah-wilayah Eropa Timur. Saya melihat bekas-bekas dulu kota-kota mereka tinggal. Saya melihat kuburan-kuburan yang mereka zaman tahun 1000 dan lain-lain mereka tinggal di Eropa Timur. Saudara, kemudian zaman Hitler habis semua. Ya, saya pergi, saya lihat kuburannya serem rasanya, saudara, karena itu kuburan dari ribuan tahun, saudara, ya. Itu salah satunya di Czech Republic, saudara, ya, dekat, saya lupa daerahnya, dekat tepi sungai itu, ya. Terus itu ada pekuburannya, ya. Jadi kenapa mereka mengalami seperti itu, saudara? Karena waktu mereka membunuh Yesus, mereka dengan berani mengatakan apa? Biarlah darah orang ini tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Mereka rasa enteng, saudara, ngomong begitu, betul? Mereka rasa itu sekedar omongan. Tetapi kemudian itu sampai hari ini terus terjadi, saudara. Utang darah itu terus mereka harus bayar, saudara. Ya, kalau saudara pergi dataran tinggi Golan, saudara bisa lihat. Ya, itu daerahnya apa? Tank-tank yang menghadap ke Syria. Ya, kita naik dataran tinggi Golan, ya, kita naik ke kiri, sebelah kanan itu wilayah Syria. Saudara melihat apa? Di situ ada pasukan PBB di tengah-tengah. Ini Israel, PBB sana Suriah. Saudara, jaga ini tengah-tengah PBB-nya, saudara. Kenapa? Ini moncong ke sana, ini moncong ke sini. Ya, kemudian di sepanjang jalan saudara akan lihat apa? Rudal-rudal anti pesawat tempur yang disembunyikan di bawah. Jadi dibangun tinggi gitu, tanah gundukan, bawahnya isi rudal, saudara. Ya, siap meluncur kalau ada pesawat dari Syria yang akan masuk. Ya, jadi apa, saudara? Saudara dan saya bisa melihat di situ. Mereka bayar mahal. Kenapa? Karena mereka bilang biarlah darah orang ini tertanggung atas kami dan keturunan kami. Dia pikir mungkin 1-2 turunan terjadi, saudara. Ya, jadi apa? Darah demi darah. Kenapa seperti itu? Karena mereka sangka, enteng kok bunuh Yesus, betul? Habis enteng, nggak ada utang darah. Ternyata sampai hari ini itu terjadi. Kita mau lihat di sini sekarang sebagai orang Kristen. Ya, bukankah kalau kita susah, misalnya kita bosan kerja, aduh Tuhan saya mau pindah kerja. Ketika kita baca ada lowongan, kita akan berpikiran, mungkin ini jalan untuk keluar. Mungkin ini pekerjaan yang Tuhan sediakan, betul? Ya dong, pikirannya begitu kan? Betul. Kemudian mungkin ketika kita mulai ada utang, begitu Tuhan orang tawarin kita misalnya bisnis, mungkin ini cara Tuhan memberkati saya, betul? Kita lihat sekarang di sini, saudara, ya. Dari sejak perjanjian lama, dari sejak Abraham, ya, Yusuf, Daud, ya, murid-murid, kita perhatikan apa? Mereka selalu punya kesimpulan, mungkin ini, mungkin begini. Dan saudara dan saya perhatikan kesimpulan itu selalu salah. Berbulan-bulan saya tidak mau tinggalkan pekerjaan saya, berbulan-bulan saya bergumul dengan Tuhan, minta Tuhan batalkan. Karena saya bilang apa? Saya tidak mau jadi hambamu. Saya dari kecil bilang saya mau jadi pengusaha. Tapi Tuhan ingatkan saya, dulu masih SMP kan pernah ngomong mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang itu masih saya kecil, Tuhan, itu masih umur belasan, saya nggak ngerti yang saya omongkan. Tuhan bilang yang penting kamu pernah ngomong, mau kecil kek, mau apa, pokok pernah ngomong. Saudara, buntu sudah, saudara. Ini serius, saudara, ya. Ketika Tuhan bilang, yang penting kamu pernah ngomong. Lah iya, tapi kan masih kecil. Tolong dibatalkan, itu omongan anak-anak. Nggak bisa dibatalkan, ternyata, saudara, ya. Dipegang terus omongan saya sama Tuhan, jadilah hamba Tuhan, saudara. Ya, itu memang kelirunya waktu ngomong dulu, saudara, ya. Baik. Jadi, kemudian apa? Saya kemudian pulang. Saya berpikiran orang taat pasti
Kati. Ternyata pulang saya diproses 8 tahun, saudara. Kerjanya ngapain? Berlutut 7-8 jam, saudara, sehari. Kenapa bisa begitu? Malu kalau ketemu teman, malu keluar. Karena teman, kenapa? Mereka tamat SMA, pegang pom bensin bapaknya, pegang usaha ini. Mereka sudah hidup enak, saudara. Ya, sehingga apa? Nggak berani ketemu. Nanti kalau ketemu salaman ditanya, sekarang di mana? Mau ngomong apa, saudara? Ya terpaksa jawabnya, sekarang kebun anggur. Nah, nganggur, gitu, saudara ya. Ya toh? Nah, tuh. Jadi apa saya sangka dengan taat saya akan segera diberkati. Ternyata taat saya segera diproses oleh Tuhan, saudara. Ya, baca Alkitab ini King James sampai habis, saudara ya. New International Version, sampai itu aja yang dibaca. Karena baca koran sebentar habis, saudara, dalam belas halaman. Ya, jadi baca ini Alkitab terus bolak-balik. Terus ngapain di rumah? Ya berdoa berlutut 7 jam bisa sehari, saudara. Berpuasa 2 tahun saya, saudara. Berharap apa? Dengan saya berpuasa, Tuhan kembalikan saya. Tuhan kembalikan saya bekerja. Kenapa? Ini tidak seperti yang saya sangka bahwa taat diberkati. Ternyata taat disuruh nganggur bertahun-tahun. Ya, terus dalam kondisi kesesakan, saudara, bos saya dari Jakarta datang. Dia orang ketiga di perusahaan. Dia bilang, kamu ngapain di pulau ini? Ya, terus dia ngomong apa? Kamu mau ditaruh di mana? Los Angeles atau New York? Kamu pilih. Saudara, pekerjaan yang enak. Dia orang ketiga di perusahaan. Dia bisa tentukan apa saja di perusahaan karena dia orang ketiga. Saya ingin lari, saudara. Saya bilang, mungkin ini jawabannya. Sekarang waktunya aku berangkat ke Amerika. Kan enak, saudara, tinggal pilih Los Angeles atau New York. Saya sudah fokus waktu itu, saya mau di Los Angeles, saudara. Karena Los Angeles dekat dengan Hollywood. Ya kan? Kalau New York jauh, saudara. Ya, saya bilang Los Angeles lah. Ngapain? Kenapa? Ngapain jadi penganggur? Ngapain berharap nunggu Tuhan? Ternyata kita pikir Tuhan taat saya diberkati. Ternyata taat saya dibeginikan Tuhan. Ya, saya sudah siap, saudara. Saya bilang, oke. Saya akan berangkat. Saya akan kembali ke perusahaan, saudara. Meninggalkan padang gurun saya. Ya. Malam itu Tuhan kasih saya penglihatan. Ya, dalam penglihatan itu saya baru turun dari Lombok naik pesawat turun di Ngurah Rai untuk ambil penerbangan Continental Airlines dari Bali kemudian ke Biak Hawaii Amerika. Itu jet terbangnya. Ya. Saya dalam penglihatan saya turun di Bali. Ya. Mau transit ganti pesawat Continental Airlines berangkat ke Los Angeles. Tiba-tiba ada satu orang mengejar saya. Sebelum saya naik pesawat. Dia katakan, papamu meninggal. Langsung saya sadar. Saya ngerti Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa aku atur, papamu aku matikan. Saya sangat sayang papa, saudara. Lebih dari saya sayang mama. Karena papa saya orangnya sangat pendiam. Dia bilang, saudara. Kesimpulannya adalah, gitu saudara, kayaknya dia, saudara. Berkali-kali kayaknya dia. Lama-lama jenuh juga, saudara. Ya, bosan juga. Karena kenapa? Lu semua bukan dia ternyata. Iya kan? Sampai dia nggak bisa terima orang lain lagi kan, nggak bisa lupa. Ya saudara ya, nggak bisa lupa, saudara. Saya kayak ngalami, ya saya ketemu, aduh nyesel saya bilang. Saya yang menghancurkan hati mereka. Saya yang membuat mereka itu jadi kemudian kapok, dingin, tidak bisa lagi sama orang lain. Kalau dulu rasanya, wow. Ya, sering saya kalau saya ada bengong, gini saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ya, saudara bisa bayangkan kalau punya anak perempuan kemudian diputus dan tidak bisa terima laki lain? Betul? Senang tidak? Tidak kan? Pasti. Saudara, dulu saya bangga sebagai anak muda. Keren, saudara. Ya, tapi begitu saya nikah, semua saya hapus, saudara. Foto-foto di saya punya laptop, saya buang. Ya, lebih baik, ingat, ya kalau sudah menikah, seindah apapun kenangan dengan mantan, itu tidak boleh diingat lagi. Dan sesakit apapun juga kenangan dengan mantan, itu juga tidak boleh dikenang lagi. Kenapa? Saudara, kalau sangat indah, itu dikenang, kita nggak bisa cinta sepenuhnya sama pasangan kita. Kemudian kalau sangat sakit, itu juga dikenang, kita akan sangat sensitif terhadap pasangan kita. Dia gini sedikit kita sakit hati, dia gini sedikit kita sakit hati. Saudara, itu akibatnya. Ya, makanya orang-orang kalau sebelum menikah itu mesti apa? Berdoa, Tuhan pulihkan hatiku dan rohku.
Karena setiap kali seorang laki-laki atau pria wanita mengatakan cinta, itu sebagian dari rohnya sudah diserahkan kepada pasangannya. Saudara, ya, makanya begitu mereka menikah, roh mereka belum utuh, maka rumah tangga itu tidak pernah bisa aman. Sayang ketika banyaknya tidak mengadakan pelayanan seperti ini. Mereka cuma ngomong apa? Kalau nanti nikah, bersediakah kamu tunduk kepada suamimu, bersediakah kamu mengasihi istrimu, itu terlalu formal. Padahal kalau itu tidak dipulihkan, saudara, tidak bisa benar-benar cinta. Tidak bisa benar-benar, istilahnya mengasihi tanpa reserve, istilahnya mengasihi tanpa ada cat. Sudahlah, aku mengasihi kamu tapi 70%, aku juga mesti jaga-jaga, nanti kamu nyakiti aku. Seperti itu, saudara. Ya, jadi kita kembali ke kebenaran di sini, ya. Jadi jangan sangka, misalnya lagi kepada Tuhan, aku target menikah umur 40 misalnya, atau 3 sekian. Begitu ada dideketin, kayaknya ini Tuhan, karena targetku selesai berapa bulan ke depan. Hati-hati ketika saudara dan saya menyangka. Ya, saya pun, saudara, ketika Tuhan proses saya, tidak ada apa-apa lagi, saudara. Kemudian datang tawaran toh dari bos saya, balik, ayo terus kembali ke perusahaan. Enak toh, saudara. Terus yang ditawarin enak, pilih Los Angeles atau New York. Siapa nggak senang di Amerika, saudara? Sudah bertahan kan yang pertama saya, nggak jadi pergi. Tapi proses tidak selesai ketika saudara saya kemudian memilih taat. Berbulan-bulan lagi, saudara, masalah-masalah tetap menganggur. Dicari lagi sama bos saya. Datang lagi tanya, ayo, mau apa? Berangkat? Pikiran mau berangkat lagi loh, saudara. Saya nggak bilang saya tangkik, enggak. 2 kali saya mulai. Nggak enak orang dibentuk Tuhan, saudara. Tidak enak orang itu dirubah cara pikirnya, dirubah rencananya, saudara. Bahkan dihancurkan apa yang dia sedang susun dan kerjakan di karirnya. Firman Tuhan katakan di kitab Yeremia, Tuhan itu menghancurkan, merobohkan, menghancurkan, terus apa? Sampai dasar-dasarnya pun dia gali, dia bangun dasar yang baru, betul? Kapan-kapan baca kitab Yeremia, saudara. Tuhan tidak kemudian apa? Memanggil saudara dan saya kemudian apa? Oh ya, kau sudah bangun dasarnya karirmu, terus gimana? Ya, aku sambung ke atas ya. Enggak. Saudara, dia dikatakan dia merobohkan, dia menghancurkan, bahkan dia juga menggali dasar-dasarnya untuk dia pasang dasar-dasar yang baru. Nanti baca kitab Yeremia, saudara. Ya, itu tidak menyenangkan ketika saudara dan saya dinolkan lagi. Dari mungkin sudah masuk angka 5, angka 6, tiba-tiba dijadikan 0 kembali, saudara. Ya, tapi saya mengerti ketika sekarang saya tahu, ternyata perlu saudara dan saya dinolkan. Supaya kenapa? Itu jadi dasar saudara dan saya mulai menapak langkah bersama Tuhan dari 0. Supaya kenapa? Jadi kalau diberkati pun nggak bisa bertingkah. Kenapa? Aku ingat dulu aku 0. Saudara ya, perlu 0. Ya, saya pun beberapa waktu yang lalu kan, saya nggak tahu saya pernah saksikan nggak di sini. Jadi apa, saudara? Saudara dan saya perlu dinolkan, sehingga besok perkataanmu waktu 0 itu dipegang oleh Tuhan. Karena kalau tidak ada perkataanmu dan saya yang bisa dipegang oleh Tuhan, Tuhan sulit memegang belut yang licin itu, saudara. Betul? Betul? Iya toh, kalau lagi miskin berjanji 1000 janji ke Tuhan. Aku akan setia baca firman, aku akan begitu dijawab apa? Semua dia lupa janjinya, betul? Kalau malaikat ingatkan dia bilang, mungkin malaikat salah dengar. Amin. Iya toh, saudara. Jadi orang Kristen tuh banyak licin seperti belut, saudara. Betul? Iya toh, belut dikasih sabun lagi, saudara bisa bayangkan licinnya. Iya toh, saudara. Hanya parang yang bisa mencegah dia, itu karena saking licinnya. Supaya tidak ada sedikit pun, kalaupun ada tip coretan, mesti ditulis di sana ada tanda tangan 2 pihak. Bahwa mengetahui ada perubahan itu. Ada coretan, betul? Nah, saudara, kita lihat di sini apa? Bukankah saudara dan saya jujur aja banyak selama ini sangkaan, betul? Betul? Rasanya kalau begini Tuhan, kita sangka akan begini, ternyata jedok, betul? Rasanya kalau begini, Tuhan akan begini, ternyata omong kosong, ya kan? Rasanya tahun ini tahun terobosan, amin. Ternyata ya berobos, betul? Lihat di sini, ya firman Tuhan katakan apa? Saudara dan saya itu apa? Jelas firman Tuhan supaya kita ini berubah akal budi, supaya engkau mengetahui kehendak Allah, kata Tuhan. Ya, bukan sangkaan rasanya. Banyak kita bikin analisa, banyak kita bikin kesimpulan, banyak kita mengharapkan yang baik, banyak kita merasa kalau kita lakukan ini, pasti ini yang akan terjadi. Sangkanya, menyangka, itu yang barah dalam hidup orang percaya. Jadi,
Saudara dan saya harus bagaimana? Hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan dengan jelas ini. Jangan kayaknya. Ya, saya ingat satu keluarga saya ketemu di Belanda tahun 2004. Ya, dia boyong semua keluarganya ke Belanda. Padahal jabatannya, saudara, adalah project manager di Jakarta. Dia bekerja di bawah salah satu konglomerat. Suami istri ini adalah arsitek. Ya, jadi jabatan suaminya project manager untuk proyek-proyek besar di Jakarta. Saya nggak sebutkan nama-nama proyeknya, ya. Tapi dia merasa apa? Karena dia melihat saudaranya banyak sukses di Belanda. Saudara, dia pindah. Kemudian apa? Dia sangka dia juga akan sukses di Belanda. Ketika saya pelayanan di situ, Tuhan bilang sama dia, sampaikan kepada dia suruh pulang. Suruh pulang ke Indo. Dia tidak mau, saudara. Dia malah bilang, Pak Asen, saya percaya, saya punya izin akan keluar. Kemudian, supaya izin keluar, saudara, mereka harus punya usaha. Maka mereka membeli satu restoran Indonesia yang sudah agak sepi. Yang terjadi apa, saudara? Dia beli tambah sepi, dan ambles. Tapi dia tetap bilang, kami percaya Tuhan akan buka jalan. Akhirnya yang terjadi, saudara, dia pulang dalam kondisi nol besar. Nol. Bahkan ketika dia pulang pun dia mengalami kecelakaan, tulang paha ini patah 2. Saudara, ketika saya ketemu lagi, dia bilang, sekarang saya ingat, Pak Asen dulu ngomong tahun 2004 di Belanda, bahwa saya harus pulang. Saya bilang iya kan, tapi beriman kan, tetap percaya kan, bahwa Tuhan akan tetap kasih di Belanda. Lihat saudara, banyak orang menyangka Tuhan akan menyetujui rencananya. Banyak orang menyangka Tuhan akan okekan yang dia mau. Dan mereka selalu klaim janji Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan. Saudara, jarang orang percaya Tuhan akan main tangan pada hidupnya. Betul? Dia percaya Tuhan hanya turun tangan. Biar nakal, biar apa? Dia tidak percaya Tuhan bisa main tangan, saudara. Betul? Saudara, dia bandel dan dia habis. Saudara, ya, di Australia pun saya ketemu orang yang bandel, saudara. Ya, Tuhan kasih tahu dia tidak lakukan. Tidak beberapa bulan kemudian dia lihat akibat yang dia ketidaktaatannya, saudara. Ya, ketika Tuhan berurusan dengan kita, ada harga yang harus dibayar. Tapi ada yang langsung, ada yang kemudian puluhan tahun seorang hamba Tuhan. Itu saya ketemu dia waktu kami bikin seminar dan KKR. Tuhan bilang sama dia, kamu adalah penginjil, tinggalkan jabatan gembalamu. Tapi dia bilang, kita sudah punya gereja. Bahkan kemarin ada orang kirim sekian ratus juta untuk bangun pastori. Dia merasa, dia sangka bahwa Tuhan menyertai pelayanannya karena ada dana-dana yang dikirim untuk membangun pastori. Dia tidak tinggalkan pelayanannya, saudara. Dia tidak kembali menjadi seorang penginjil. Saya sampai tanya dia. Karena dia lebih tua, saya bilang, kok, dulu waktu jadi penginjil banyak mujizat enggak? Banyak. Dia doain orang banyak mujizat. Sekarang jadi gembala banyak mujizat enggak? Enggak banyak. Yang ada orang kirim duit untuk bikin pastori. Dia tidak lakukan, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Beberapa bulan lalu dia telepon saya, rumah tangganya hancur, saudara. Rumah tangganya hancur. Saudara, banyak orang merasa mereka sangka kalau melawan Tuhan, mereka sangka kalau nggak taat aman, karena Tuhan itu adalah Allah kasih. Betul? Jadi bisa dinego sama Tuhan, walaupun kita ngelawan, ya Tuhan ampunilah, kami memang roh penurut dapat, tapi apa? Daging lemah. Amin. Ya bagaimanapun kami anakmu ya Tuhan, betul. Ya dia merasa nego, saudara. Ketika dia bilang gitu, saya bilang saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saudara. Ya, saya ketemu ada orang lain juga. Tuhan ngomong sama dia, jangan lakukan ini, dia lakukan. 12 tahun kemudian dia membayar harganya, saudara. Ya, jadi sekarang apa? Ayo kita belajar dekat dengan Tuhan. Ayo kita belajar karib dengan Tuhan. Ayo kita semakin belajar peka
peka sama suaranya, sehingga kita melakukan sesuatu, pasti itu kehendak Tuhan, bukan sangka. Kita sangka akan begini, kita sangka begitu. Saudara, banyak orang hidup dengan sangkaan, banyak orang hidup dengan kesimpulannya pribadi. Ya, teman bisnisnya orang Katolik, tadi saya dengar sendiri di mobil. Betul, Lot sudah ikut taat sama Abraham. Begitu semua Yordan, dia sangka ini dah tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena yang dijanjikan Tuhan nggak mungkin tidak baik, betul? Maka dia diam di situ. Ketika Sodom dan Gomora dibakar, dia keluar jadi Mr. Flintstone, tinggal di gua. Saudara lihat, jadi sangka. Terutama yang belum nikah di sini, hati-hati kalau main sangka. Aku berdoa, Tuhan kiranya kayak gini loh, aku suka yang kurus tinggi misalnya, atau aku suka yang gede gendut misalnya, macam-macam. Semua orang seleranya lain-lain, saudara. Betul, ada suka Kijang Innova, ada Alia, semua lain-lain. Buktinya semua ada di jalan kok. Betul, semua ada di jalan, betul. Jadi jangan takut jadi, waduh saya mungkin, semua ada marketnya masing-masing loh, saudara. Amin. Semua ada marketnya, jangan takut, segmen pasarnya tetap ada. Amin. Amin. Loh, makanya jangan banding harga. Kenapa? Mungkin jenis seperti misalnya kalau saudara pergi Kalimantan, itu banyakan mobil double kabin. Betul, marketnya memang double kabin karena pertambangan. Tapi kalau saudara jual double kabin di sini Surabaya, kurang laku, jarang laku, sedikit. Orang nggak butuh. Jadi apa saudara? Jangan takut. Kenapa? Asal tepat tempatnya, pasarannya pasti tinggi. Amin. Nah, saudara jangan karena kepepet usia, ya sudahlah Tuhan, siapapun yang mendekati aku yang pertama, siapa cepat dia dapat. Memangnya apa gitu loh. Betul kok pakai sistem begitu. Betul? Itu namanya bukan banding harga saja, saudara. Benar-benar itu parah, 99% diskon, saudara. Ya, hati-hati, betul. Terus ketika berdoa, Tuhan, tiba-tiba ada yang dekati, mungkin dia. Betul? Selalu mungkin, kayaknya aku sangka, betul. Habis itu kuduka, saudara, ngelus dada, terus, betul. Saya sering tidak mau doain yang begitu serang saya bilang, saudara. Kecuali Tuhan ngomong jelas, doakan, saya doakan. Kalau enggak. Kenapa, saudara? Saya tiap kali doakan orang masalah yang sama. Sangkanya, betul. Habis Pak, dulu dia begitu baik, dia rajin gereja Pak, dia dengar apa kata saya, dia nurut. Iya, PDKT laki semua begitu, goblok. Betul? Loh, iya Pak nak? Saya tidak cerita orang lain nih loh, ini di contoh depan. Saudara, kenapa saya turutin, saya perhatiin, saudara. Oh, saya berkorban duit, saudara. Alasannya kalau dia bilang, yang kenapa kamu keluarin duit? Kamu lebih berharga dari semua yang saya miliki. Tepar nggak? Tepar perempuan, goblok. Saudara, pengalaman. Iya, benar saudara. Saya tinggalin kerja karena kan bos saya CS, ngerti sama saya. Ya, kalau pacar saya datang ke Bali, saya bilang, bos pinjam mobil. Kamu libur dah, mau-maumu karena bos saya sekali sama saya, saudara. Hilang saya. Saya ditanya, ya kamu kok berhari-hari aja aku keliling Bali, nggak apa-apa. Aku rela kehilangan kerjaan daripada kehilangan kamu. Wah, kayak pasti manifest dia, saudara. Iya, itu, saudara. Terus dia merasa inilah dia, sangkanya inilah, saudara, pria yang akan menjadi kecintai aku seumur hidup. Inilah dia. Padahal saya cuma masa promosi. Saya agamawi Kristen. Yang penting saya sudah pergi gereja. Terus pergi diskotik, maklum mana muda, saya bilang. Lebih banyak orang lebih jahat dari saya, Tuhan, saya bilang. Itu jadi beban saya, saudara. Di banyak ibadah saya sering ingkapkan itu kepada wanita-wanita. Jangan percaya mulut laki-laki. Saya mau beritahu. Karena mulut laki-laki itu, saudara, kalau saudara periksa, mulut perempuan mungkin ada tulang nggak kelihatan. Mulut laki-laki benar-benar nggak ada tulangnya, saudara. Ya? Dia bisa ngomong apa saja. Dan yang aneh, perempuan itu suka percaya. Semakin laki itu memuji selangit, dia justru semakin percaya. Padahal itu kan semakin tidak masuk akal, betul. Misalnya, aku tidak mungkin hidup tanpa kamu. Senang perempuan digituin. Padahal itu pacar ke-6. Berarti kan dia sudah 6 kali mati mestinya karena putus mati. Dia tidak bisa hidup tanpa ini. Buktinya bisa hidup terus, tapi perempuan senang, saudara.
Loh, saya ngomong ini karena banyak yang belum nikah di sini. Saudara, saya ngomong terus terang, saya buka rahasia. Ya, laki itu kalau masih PDKT, waduh minta ampun saudara. Ya, dia punya lembah lembut, Tuhan Yesus pun offside. Tahu? Saudara, pengertiannya, kesabarannya, Tuhan Yesus nggak kalah, saudara. Ya, tapi begitu nikah dia menjelma jadi setan langsung, saudara. Ya, jadi makanya saya sering kali banyak orang, saudara, terjebaknya di situ. Ya, dan banyak perempuan merasa dia bisa merubah laki-laki. Betul? Dulu saya suka minum. Saya nggak suka narkoba, tapi saya suka minum. Ada pacar saya yang bilang, yang kamu kurangilah minum, nggak baik. Iya, aku kurangi. Dia senang saya dengarkan naluri keibuannya, saudara. Tahu saudara naluri keibuannya. Dia bilang, dia mau berubah, dia dengar saya. Iya, aku turuti sampai kau aku tahu benar-benar jatuh cinta, aku kasarin kau nggak akan lari kok. Rumusnya gitu, saudara. Kayak apa? Mancing. Tahu sama mancing? Kalau saudara pasang kail, jangan ditarik turun, tarik turun. Ikan nggak mau makan. Tenangkan saja, diamkan. Ikan akan sambar, betul? Begitu dia sambar, saudara kerek, saudara ampak, mau banting di tanah. Udah selesai urusan. Ya, makanya coba tanya ibu-ibu yang hadir di sini. Bukankah suamimu itu banyak berubah? Beda seperti waktu dia menguber engkau, betul? Kalau dulu dia menguber engkau, sekarang kau yang uber dia. Yang kamu di mana ya? Kok belum pulang ya? Ini jam merah, sekarang diuber-uber suaminya, betul? Iya, kebalikan, saudara. Banyak. Ya, makanya hati ya, masih ingat kan meniru suara buaya itu? Ya, itu sudah biasa. Semakin laki-laki itu berpengalaman, semakin wanita itu akan benar-benar tunduk. Merasa disayang, dimengerti, dikasihi, dididik, dan besok disiksa, disakiti. Saudara, ya banyak saya ketemu, banyak. Bukan saya aja, saudara. Ada saya konselingin orang baru nikah 1 bulan, 30 hari, saudara. 30 hari. Suaminya sudah piara perempuan lain. Masih bulan madu. Kok tahu? Istrinya datang ke saya konseling nangis-nangis. Baru sebulan, Pak, kami nikah. Saya tanya, kenal suamimu berapa lama pacarannya? Selama kami kuliah di Amerika, Pak. Loh, suamimu bagaimana? Ketua kaum muda, Pak. Dia merasa ini ketua kaum muda, amin. Loh, banyak orang Kristen ini, terutama pemudi-pemudi Kristen, itu jatuhnya di mana? Kakak-kakak rohani. Merasa, dia rohani sekali di mimbar. Ya, saudara, betul. Di bawah belum tentu, amin. Makanya jangan sangka-sangka. Perhatikan, ya. Lebih baik tanya, pasti nggak ini Tuhan? Jangan, ya kayaknya yang ini ya, kayaknya. Ya, juga saudara yang mau pindah kerja, mau memulai kerja, mau memulai usaha, jangan selalu pakai sangkanya. Kayaknya Tuhan buka jalan. Mungkin ini cara Tuhan memberkati saya. Mungkin ini jalannya. Stop. Mulai sekarang tanya dengan pasti, Tuhan mana jalannya? Mana? Tanya. Ya, jangan main sangka-sangka. Ingat itu. Ya, berarti tahun depan akan banyak sangkaan. Ya, akan banyak kelihatannya kesempatan, akan banyak opportunity, banyak chance, kesempatan itu, ya. Hati-hati. Salah langkahan ada di sini. Saudara, ada saya pernah kasih tahu, saya ingat saya pernah kasih tahu, tapi waduh susah. Akhirnya, ya, tahu sendiri ceritanya. Saudara, saya nggak sebut orangnya. Ya, karena kenapa? Ketika kita sampaikan pernyataan Tuhan tidak ada maksud apapun, saudara. Ya, tidak dituruti ya sudah. Paling gitu selesai. Tidak saya bilang kutuk dia Tuhan hancurkan. Tidak, saudara. Ya, tapi cepat atau lambat itu pasti ada harga yang mahal, saudara. Oke, jadi kita sudah sampai jam 3 lebih, kita akan break. Ya, jadi ingat hati-hati sekarang benar-benar tahu kehendak Tuhan. Tidak boleh, mungkin ini Tuhan buka. Mungkin ini, mungkin. Stop, berhenti ngomong gitu mulai hari ini. Ya, berdoa sungguh-sungguh. Inikah Tuhan? Inikah jalannya? Inikah kesempatan? Inikah pekerjaan? Inikah usaha? Bahkan inikah jodohku? Ya, jadi kita akhiri sampai sini. Kita akan break. Ada makanan dan minuman yang disediakan keluarga di sini. Mari dinikmati. Kalau benar-benar ngantuk, minumlah yang ada kopinya atau tehnya yang kental. Ya, baik, kita selesai dulu sampai sini, nanti kita sambung lagi.